Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan senyawa ionik dan kovalen dan lalu pemolarannya ya. Perbedaan senyawa ionik dan kovalen. Nah, kalau senyawa ionik itu katanya titik lelehnya yang tinggi. Ini rendah tinggi. Ini harusnya ada yang kebalik ya. Titik leleh yang tinggi biasanya 400 derajat Celcius. Nah, yang kedua katanya banyak larut dalam pelarut polar seperti air. Nanti kita jelasin senyawa ionik itu kenapa sih kalau dia tuh sangat polar. Nah, kalau polar berarti dia juga larut dalam pelarut polar. Nah, sebagian besar tidak larut dalam pelarut non-polar. Jadi kalau polar suka sama polar, non-polar suka sama non-polar. Oke. Nah, seperti heksana C6H14 itu heksana ya, dan karbon tetraklorida. Yang keempat, cairan ionik menghantarkan listrik baik karena mengandung partikel bermuatan atau ion. Jadi cairan ionik itu dapat menghantarkan listrik karena ada mobilitas atau pergerakan dari ion-ion itu tersendiri. Yang kelima, perilaku larutan berair listrik dengan baik karena mereka mengandung partikel bermuatan seluler. Ya, seperti tadi ya. Berarti dia tuh sifatnya itu bukan perilaku. Sifat larutan kalau misalnya kita jelaskan, sifat larutan menghantarkan listrik dengan baik. Karena ia atau mereka mengandung partikel bermuatan atau ion. Lalu selanjutnya katanya mereka sering terbentuk di antara keduanya dua elemen dengan sangat berbeda elektronegativitas. Biasanya logam dan non-logam, kayak gitu. Ingat ya, kalau misalnya ikatan ion itu akan terbentuk dari logam dan non-logam dan yang memiliki elektronegativitas yang sangat berbeda. Seperti itu, berbeda elektronegativitas. Volt ya. Terus dia menghantarkan listrik dengan baik. Mau cairan, mau larutan, itu menghantarkan listrik dengan baik. Kalau perbedaan cairan dengan larutan, cairan itu biasanya yang murni. Jadi tidak ada air ataupun kandungan apapun di dalamnya. Tapi kalau misalnya larutan, itu suatu zat padat dilarutkan dalam air. Makanya nanti ada pelarut, ada yang terlarut. Misalnya, larutan gula, berarti yang pelarutnya siapa? Pelarut itu yang jumlahnya banyak, berarti air. Kalau zat terlarutnya apa? Berarti gula yang jumlahnya relatif sedikit. Oke, kalau senyawa kovalen itu biasanya gas, cairan, atau padatan dengan titik leleh yang rendah. Berbeda ya dengan yang ionik. Terus banyak yang tidak larut dalam pelarut polar. Ini bukan kutub. Pelarut polar. Kenapa? Karena senyawa kovalen tersebut biasanya dia itu non-polar. Non-polar akan larut pada non-polar juga. Sebagian besar larut dalam non-polar nih. Berarti C6H14 dan karbon tetraklorida atau CCl4. C6H14-nya heksana. Terus cairan kovalen tidak dapat menghantarkan listrik. Tidak menghantarkan ya. Terus katanya larutan. Terus katanya juga larutan encer biasanya konduktor yang
buruk karena dia tidak mengandung muatan partikel. Ini banyak yang revisi, maaf ya. Muatan partikel. Terus mereka sering terbentuk di antaranya kedua elemen atau unsur elemen itu ya bersamaan dengan elektronegativitas, biasanya non-logam. Jadi bisa disimpulkan kalau tadi senyawa ionik itu logam dan non-logam, kalau kovalen itu bukan non-logam dengan non-logam. Di sini ya, ini ada tabel periodik. Untuk apa? Untuk memberitahu kalau misalnya di sini ada metal. Metal itu logam, berarti yang daerah logam adalah daerah yang biru-biru ini. Oke. Dan yang non logam itu daerah yang kuning keorenan ya. Terus ini metaloid. Ini adalah apa ya? Kayak logam bukan, non logam bukan. Jadi campuran antara keduanya. Gitu. Nanti bisa dilihat dari sini logam atau non logamnya. Nanti kita bisa menentukan apakah itu senyawa ionik apa dan kovalen. Kita lanjut. Ini, nah, oke, ikatan ionik. Di sini kita akan bahas ikatan dan kepolaran ya. Ikatan ionik adalah tarik-menarik dari ion yang memiliki muatan berlawanan, kation dan anion, dalam jumlah yang besar membentuk padatan. Seperti senyawa padatan disebut padatan ionik. Banyak logam-logam yang mudah dioksidasi, yaitu mereka yang kehilangan elektron membentuk kation. Dan banyak non-logam yang mudah direduksi, mereka mendapatkan elektron untuk membentuk anion. Jangan lupa ya, kalau kation itu kehilangan elektron atau melepas elektron, dan logam-logam yang mudah dioksidasi contohnya. Kalau anion itu dia mendapatkan elektron dan dia mudah direduksi. Contohnya adalah yang non-logam. Berarti ikatan ionik sekali lagi logam dengan non-logam. Kita contohnya adalah NaCl. Nah, di sini natrium adalah golongan 1A. Natrium di sini ya. Tuh, natrium berarti metal atau logam yang berwarna biru ya di sini. Lalu selanjutnya klorin. Klorin ini atau Cl adalah logam 7A. Di sini warnanya non metal ya. Atau non logam. Natrium adalah logam keperakan lunak, titik lelehnya 98 derajat Celcius, dan klorin adalah gas korosif yang berwarna kuning kehijauan pada temperatur ruang. Kedua natrium dan klorin bereaksi dengan air. Natrium bereaksi dengan keras atau langsung hampir seperti kayak mau meledak gitu ya, maksudnya keras itu. Sebaliknya, natrium klorida adalah padatan solid dengan titik leleh yang tinggi 801 derajat Celcius yang larut dalam air dan tidak bereaksi dengan menyerap panas yang sedikit. Gitu. Jadi mereaksikannya maksudnya gini. Dia tuh larut dalam air tuh tidak bereaksi dengan keras seperti meledak gitu. Dan menyerap dengan keras dan menyerap panas yang sedikit. Jadi menyerap panas sedikit gitu. Nah, ini ada reaksinya. Misalnya ketika kita punya natrium padatan, S itu solid ya, ditambah gas klorin, gas G, menjadikan dia 2NaCl padatan. Jadi logam natrium ditambah gas klorin jadinya padatan NaCl. Kayak gitu. Di sini ada natrium. Natrium itu bentuknya logam keperakan ya. Dan dia itu bisa dipotong dengan pisau. Saking lunaknya. Kayak gitu. Terus katanya di sini
Logam natrium itu si permukaannya menjadi berwarna putih. Mengapa? Karena dia bereaksi dengan udara. Gitu, karena udara kadang suka ada kelembapannya ya. Kelembapan itu airnya gitu, walaupun hanya jumlahnya sedikit. Oke. Ini satu lagi, bentar. Nah, ikatan ionik. Kita lihat pada reaksi Na, setiap kita besarkan dulu. Nah, Na kehilangan satu elektron untuk membentuk Na+ yang memiliki 10 elektron. Nah, dia tuh akan jumlah yang sama dengan gas mulia. Gas mulianya itu neon. Neon itu adalah 10 nomor atomnya. Kita dapat katakan ion-ion natrium memiliki struktur elektron dari gas mulia, dari neon, Na+, adalah isoelektron. Artinya isoelektron apa? Memiliki elektron yang sama. Sebaliknya, atom Cl setiap mendapatkan satu elektron membentuk ion Cl- yang memiliki 18 elektron. Kalau ion Cl- itu berarti menerima satu elektron yang tadinya dia nomor atomnya 17 menjadi 18. Ini memiliki jumlah sama yang dengan gas mulia yaitu argon. Argon itu dia 18 ya. Cl- adalah isoelektron dengan Ar. Isoelektron yang tadi adalah memiliki elektron yang sama. Kita akan bahas sedikit dengan berbicara saja ya. Ada namanya isoton, isotop, dan isobar. Kalau di sini tulis ya, isoton itu yang samanya apa? Yang samanya adalah jumlah neutronnya. Sebentar. Jumlah neutron yang sama. Lalu kalau isotop itu apa yang sama? Itu adalah jumlah proton. Proton yang sama. Kayak gitu. Ini sekedar pengetahuan aja ya. Kita lanjutkan. Oh, sebelum itu masih ada yang dibahas nih. Ini adalah struktur dari NaCl padat. Jadi Na itu yang kecil ini, Cl- yang besar. Kayak gitu. Dia sangat teratur ya. Kita lanjutkan nih. Na itu kan nomor atomnya 11 ya. Karena 11 berarti 281 atau dia memiliki 3s1. Nah, dia kalau kurang dari 4 elektron berarti dia akan melepaskan elektronnya. Tuh, satu elektron dilepaskan menjadi Na+. Nah, di sini ada Cl. Cl itu kan 18. Cl itu 17. 17 ini berarti dia memiliki 287. Karena lebih dari 4 elektron berarti dia akan menerima 1 elektron dari Na. Nah, akan membentuk Cl- kayak gitu. Kita lanjutkan ke ikatan kovalen. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, ikatan kovalen ya. Di sini ikatan kovalen adalah dibentuk ketika dua atom berbagi atau lebih pasangan elektron. Ikatan kovalen terjadi ketika berbeda keelektronegatifan antara unsur-unsur atom. Nah, unsur-unsur atom ya perbedaannya itu yaitu 0 atau relatif kecil. Terutama dalam senyawa kovalen, ikatan antara atom-atom dan molekul, ikatan intramolekularnya atau intra itu di dalam molekulnya ya itu relatif kuat. Tetapi pada gaya tarik menarik antara molekul-molekul, gaya intermolekuler antara molekul-molekulnya ya berarti relatif lemah katanya. Sebagai hasilnya senyawa kovalen memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah dibanding senyawa ionik. Jadi maksudnya tadi ikatan kovalen yang pertama dia adanya pembagian atau pemakaian pasangan elektron bersama. Yang kedua, dia itu perbedaan keelektronegatifannya relatif kecil.
Yang ketiga, gaya intramolekulernya atau di dalam molekulernya itu relatif kuat, tetapi intermolekulernya atau antarmolekulernya adalah relatif lemah, dan hasilnya adalah dia memiliki titik didih yang rendah, kayak gitu. Kalau tadi senyawa ionik atau ikatan ionik itu tadi pelepasan elektron dan penerimaan elektron, kalau ini adalah pemakaian elektron atau pasangan elektron bersama. Kita lanjutin ke yang ikatan kovalen polar dan nonpolar ya. Tadi kalau ikatan ionik itu sangat polar, kenapa? Karena dia ada proses pengkutuban. Pengkutuban itu, sebentar, nah ini, pengkutuban itu, bukan yang ini. Pengkutuban itu adalah proses di mana unsur-unsur menjadi ion positif dan ion negatif yang akan memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat besar. Contohnya kita lihat Na+ itu di sini keelektronegatifannya adalah Na+. Ini kalau yang di atas itu adalah nomor atom, yang di bawahnya adalah elektronegatifannya. Dilihat Na itu 0,9. Kalau Cl itu dia memiliki nomor atom 17 dan elektronegatifannya 3,0. Perbedaan keelektronegatifan caranya tinggal yang besar tadi 3,0 dikurangi Na-nya 0,9. Yang berarti adalah perbedaannya 3,0 dikurangi 0,9 yaitu 2,1. Nah, berarti nih di sini tadi ikatan ion 2,1. Perbedaan elektronegatifan Na dengan Cl adalah 2,1, berarti dia sangat besar karena lebih dari 0. Nah, berarti dia itu merupakan senyawa ionik yang sangat polar. Kita lanjutkan ke ikatan kovalen polar dan nonpolar ini. Dalam ikatan nonpolar seperti molekul hidrogen, katanya pasangan elektron terbagi secara merata di antara dua inti hidrogen. Kita mendefinisikan keelektronegatifan sebagai kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron pada dirinya dalam ikatan kimia. Jadi ini kita hapus saja, agak membingungkan ya. Jadi kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron adalah keelektronegatifan. Nah, kedua atom H memiliki keelektronegatifan yang sama. Ini berarti bahwa elektron yang terbagi secara merata tertarik pada kedua inti hidrogen dan oleh karena itu menghabiskan jumlah waktu yang sama di dekat masing-masing nukleus. Dalam ikatan kovalen nonpolar, kerapatan elektron simetris dan pada bidang yang tegak lurus terhadap garis antara dua inti. Ini berlaku untuk semua molekul diatomik homonuklear atau homointi atau intinya yang sama, seperti H2, O2, N2, F2, Cl2, karena dua atom identik memiliki keelektronegatifan yang identik. Tadi kita rangkum ya dari sini. Pertama, keelektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron. Yang kedua, kedua atom H ini memiliki elektronegativitas yang sama. Oleh karena itu, pasangan elektron terbagi secara merata. Di sini, nggak ada. Oke, kita jelaskan saja. Di sini. H itu tadi kan 2,1. Di sini yang bawah ya, ingat ya, yang atas nomor atom, yang bawah elektronegatifan. 2,1. Berarti dengan H lagi, berarti 2,1 lagi. Berarti perbedaan keelektronegatifannya adalah 2,1 dikurangi 2,1. Jawabannya adalah 0. Ketika perbedaan keelektronegatifannya adalah 0, berarti senyawa itu non-polar. Oke, gitu. Coba kita di sini ya tadi ya. Kita tulis ya.
Perbedaan keelektronegatifan sama dengan 0, berarti ikatan tersebut adalah non-polar. Tapi kalau misalnya perbedaan keelektronegatifannya itu lebih dari 0, maka mana ya? Bukan. Ini berarti ikatan tersebut adalah polar. Tadi karena 2,1 kurangi 2,1 itu 0, berarti ikatan tersebut adalah non-polar. Kayak gitu, karena dia tidak ada perbedaan keelektronegatifan, berarti nanti elektronnya akan terbagi secara merata. Kayak gitu, terus akan menghabiskan jumlah waktu yang sama di dekat masing-masing inti. Dan contohnya adalah H2, O2, N2, F2, Cl2. Contoh lagi ya, kalau misalnya O2 nih, O itu 3,5. Kalau O2 berarti mengikat oksigen dengan oksigen. Berarti perbedaan keelektronegatifan aja tinggal dikurangi aja, 3,5 dikurangi 3,5 sama dengan 0. Kayak gitu ya, berarti sudah sekarang ini sama jalan. Oke, di sini ada kita contohkan yang lebih real lagi ya. Elektronegatifan hidrogen adalah 2,1 dan fluor katanya ini kurang besar ya. Bentar, kita besarkan terlebih dahulu. Cukup. Keelektronegatifan hidrogen adalah 2,1 dari lihat yang tabel ya. Nah, keelektronegatifan fluor adalah 4,0. Hidrogen 2,1, fluor ada atau F adalah 4,0. Atom F yang memiliki elektronegatifan yang tinggi menarik pasangan elektron yang bersama sangat jauh lebih kuat daripada atom H. Nah, ini ada contohnya, kita lihat ya nanti sebentar, sedikit demi sedikit. Kerapatan elektron terdistorsi ke arah atom fluor yang lebih elektronegatif, membuat F lebih negatif. Pergeseran kecil kerapatan elektron ini meninggalkan H yang agak positif. Ikatan kovalen seperti yang ada di HF, di mana pasangan elektron terbagi secara tidak merata, disebut ikatan kovalen polar. Dua jenis notasi yang digunakan untuk menunjukkan ikatan polar ditunjukkan di margin. Jadi di sini ada H sama F. Dari 2,1 dengan 4,0. Nah, H ini katanya cenderung positif. Kenapa? Karena pasangan elektron akan dibawa oleh si bentar, di sini ada ini gaya shape gitu. Nah, ini misalnya ada pasangan elektron ya. Satu lagi. Bentar, shape lagi. Nah, ini ada pasangan elektron nih. Oke. Kelihatan jelas pasangan elektronnya? Coba warnanya hitamnya biar jelas. Oke. Di sini tadi kan ulang lagi. Sorry. Oke. Tadi hidrogen itu 2,1, F 4,0. Berarti lebih besar mana keelektronegatifannya? Berarti yang 4,0. Sehingga si F itu kan tadi keelektronegatifan adalah kekuatan untuk menarik elektron. Berarti F itu lebih kuat untuk menarik elektron dibanding H. Setelah itu, berarti si pasangan elektron ini lebih senang di F karena menarik kuat. Karena dia menarik kuat elektron, sehingga dia itu lebih negatif dibanding
H yang cenderung positif. Ditunjukkannya oleh apa? Kita lihat. Kalau negatif di sini warnanya merah ya. Kalau positif itu warnanya biru. Tadi F itu yang ini warnanya merah. H itu warnanya biru. Berarti yang F lebih negatif dibanding yang H karena H cenderung positif. Nah, ini ada panah yang menunjukkan elektron ditarik. Elektron ditarik menuju F kayak gitu. Oke, karena perbedaan keelektronegatifannya itu ada, tadi 4,0 dikurangi 2,1, berarti sekitar 1,9 ya. Nah, karena 1,9 itu cukup besar, berarti ini merupakan kovalen polar. Tadi kalau yang non-polarnya, misalnya H dengan H, 2,1 kurangi 2,1, berarti 0. Perbedaan keelektronegatifan 0 adalah non-polar. Kayak gitu. Oke. Di sini juga ada ya. Pemisahan muatan dalam ikatan kovalen polar menciptakan dipol listrik. Kami mengharapkan dipol dalam molekul kovalen HF, HCl, HBr, dan HI. Berbeda karena FCl-BRI memiliki keelektronegatifan yang berbeda pula. Ini memberitahu kita bahwa dari atom unsur-unsur ini memiliki kecenderungan berbeda untuk pasangan elektron yang mereka bagikan hidrogen. Kami menginisiasikan perbedaan ini seperti yang ditunjukkan delta En atau perbedaan keelektronegatifan antara dua atom yang terikat bersama. Oke, kita jelaskan terlebih dahulu. Oke. Nah, panah terpanjang menunjukkan dipol terbesar atau pemisahan kerapat elektron dalam molekul. Sebagai perbandingan, nilai delta En dan beberapa senyawa ionik 1:1 yang khas RBCl 2,1, NHF 3,0, dan KCl 0,1. Oke, karena di sini yang udah tuh tadi HF ya, sekarang HCl. HCl itu tadi H itu 2,1, keelektronegatifannya 3,0 itu milik si Cl. Sehingga perbedaan keelektronegatifannya adalah 0,9. Berarti dia polar juga ya, karena dia memiliki keelektronegatifan, tidak 0. Kayak gitu. Ini panahnya berarti si elektron akan terikat di Cl atau lebih dekat di Cl. Sekarang HBr, H itu 2,1, Br itu 2,8, itu nilai elektronegatifannya. Kalau misalnya perbedaannya adalah 0,7, elektron ditarik ke Br, karena sama, dia itu memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi dibanding H. Cl juga memiliki perbedaan keelektronegatifan yang tinggi dibanding H. Yang terakhir, ini adalah HI. HI itu H-nya 2,1, I-nya itu 2,5, sehingga perbedaannya adalah 0,4. Kayak gitu. Karena dia perbedaannya sangat kecil ya, berarti dia kurang polar. Kayak gitu. Nah, dari HF, HCl, HBr, sama HI, perbedaan keelektronegatifan gimana? Semakin kecil, berarti dari HF, HCl, HBr, HI, dia akan semakin kurang polar. Kayak gitu. Gimana? Semoga yang saya tadi jelaskan itu mengerti ya. Jadi kalau kepolaran itu nanti kita tinggal hitung aja perbedaan elektronegatifannya. Seperti itu. Tadi ikatan ionik apa? Ikatan antara logam dengan non-logam. Ikatan kovalen itu apa? Ikatan yang dari non-logam dengan non-logam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.